bersama saya, Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas tentang reaksi-reaksi di dalam larutan. Untuk reaksi yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa disebut juga dengan reaksi netralisasi. Asam dan basa jika direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Asam dan basa saling meniadakan sifat dan membentuk garam dan air yang bersifat netral. Untuk reaksi yang kedua adalah reaksi oksida basa ditambah dengan asam. Untuk contoh oksida basanya bisa dilihat di tabel. Contoh oksida basa atau disebut juga dengan oksida logam dan kation yang dibentuknya. Untuk reaksi yang ketiga adalah reaksi oksida asam ditambah dengan basa. Reaksi oksida asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Contoh oksida asam bisa dilihat di tabel ini. Oksida asam disebut juga dengan oksida non-logam. Sebelum direaksikan, oksida asam akan membentuk suatu anion yang kemudian direaksikan dengan air dan membentuk asam. Reaksi yang keempat adalah reaksi oksida asam dengan oksida basa. Oksida asam dengan oksida basa jika direaksikan akan membentuk garam. Yang harus diperhatikan adalah di sini tidak ada air yang dihasilkan. Reaksi yang kelima adalah reaksi amonia dengan asam. Amonia jika direaksikan dengan asam akan membentuk garam amonium. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat reaksi amonia dengan asam sulfat menghasilkan amonium sulfat. Untuk reaksi yang keenam adalah reaksi garam amonium ditambah dengan basa. Jika garam amonium ditambah dengan basa akan menghasilkan suatu garam lain ditambah dengan air dan gas NH3. Untuk contoh reaksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Reaksi amonium klorida dengan litium hidroksida menghasilkan larutan litium klorida, air, dan amonia. Reaksi yang ketujuh adalah reaksi garam karbonat dengan asam. Garam karbonat jika direaksikan dengan asam akan menghasilkan suatu garam lain ditambah air dan gas karbon dioksida. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi yang ke-8 adalah reaksi garam sulfit dengan asam, menghasilkan gas SO2. Garam sulfit jika direaksikan dengan asam akan menghasilkan suatu garam lain ditambah air dan gas sulfur dioksida. Reaksi yang ke-9 adalah reaksi garam sulfida dengan asam. Jika garam sulfida direaksikan dengan asam, akan menghasilkan suatu garam lain dan gas H2S. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi besi 3 sulfida dengan asam nitrat membentuk besi 3 nitrat dan gas hidrogen sulfida. Reaksi yang ke-10 adalah reaksi logam dengan aqua regia. Jika logam direaksikan dengan aqua regia, akan menghasilkan garam klorida, air, dan gas nitrogen monoksida. Reaksi ini tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam apapun yang direaksikan dengan aqua regia akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi tertingginya.
Aqua regia sendiri adalah larutan yang merupakan campuran antara HCl pekat dan HNO3 pekat dengan perbandingan 3:1. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi besi dengan aqua regia membentuk larutan besi 3 klorida, air, dan gas nitrogen oksida. Yang harus dibawahi dari reaksi ini adalah koefisien dari HCl dan HNO3-nya harus 3:1. Reaksi yang ke-11 adalah reaksi logam dengan asam oksidator. Logam, jika direaksikan dengan asam oksidator, akan menghasilkan garam ditambah air dan suatu gas. Reaksi ini pun tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam selain PT dan AU akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi tertingginya. Untuk asam oksidatornya sendiri adalah HNO3 encer, HNO3 pekat, dan H2SO4 pekat yang akan membentuk gas. Untuk penjelasan gasnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. HNO3 encer akan menghasilkan gas NO. HNO3 pekat akan menghasilkan gas NO2. H2SO4 pekat akan menghasilkan gas SO2. Contoh reaksinya. Kawan-kawan silakan lihat di sini. Reaksi tembaga dengan asam nitrat encer menghasilkan tembaga 2 nitrat, air, dan gas nitrogen monoksida. Reaksi yang ke-12 adalah reaksi non-logam mulia dengan asam non-oksidator. Untuk logam selain logam mulia, jika direaksikan dengan asam non-oksidator, akan menghasilkan suatu garam dan gas hidrogen. Reaksi ini pun tergolong reaksi redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Logam selain logam mulia, contoh selain Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi terendahnya. Untuk asam non-oksidatornya sendiri adalah asam selain HNO3 encer, HNO3 pekat, dan H2SO4 pekat. Asam-asamnya biasanya merupakan asam kuat encer, contoh HCl encer atau H2SO4 encer. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi aluminium dengan asam sulfat encer akan membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Reaksi selanjutnya adalah reaksi-reaksi larutan asam basa yang menghasilkan endapan dan merupakan reaksi dekomposisi rangkap. Untuk reaksi ke-13, reaksi garam dengan asam. Garam, jika direaksikan dengan asam, akan menghasilkan suatu garam lain dan asam lain. Syaratnya, garam lain itu adalah garam yang tidak larut di dalam air atau mengendap. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi perak nitrat dengan asam bromida akan menghasilkan perak bromida padat dan asam nitrat. Reaksi yang ke-14 adalah reaksi garam dengan basa. Garam, jika direaksikan dengan basa, akan menghasilkan suatu garam lain ditambah dengan basa lain. Syaratnya, garam dan atau basa lainnya harus mengendap atau membentuk suatu senyawa yang tidak larut di dalam
air. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi tembaga 2 sulfat dengan strontium hidroksida akan menghasilkan tembaga 2 hidroksida dan strontium sulfat padat. Reaksi yang ke-15 adalah reaksi garam dengan garam. Kita sebut dengan garam 1 dan garam 2 untuk memudahkan. Jika garam 1 direaksikan dengan garam 2, akan menghasilkan suatu garam 3 dan garam 4. Syaratnya, garam 3 dan atau garam 4 harus mengendap atau membentuk suatu senyawa yang tidak larut di dalam air. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi timbal 2 nitrat dengan kalium iodida akan menghasilkan timbal 2 iodida dan larutan kalium nitrat. Reaksi ke-16, reaksi pendesakan logam. Kita sebut dengan logam 1 dan ion logam 1. Jika suatu logam atau logam 1 direaksikan dengan ion logam 2, akan menghasilkan ion logam 2 dan logam 2. Syaratnya, logam 1 harus lebih kuat mendesak logam 2. Atau logam 1 harus berada di sebelah kiri dari deret volta daripada logam 2. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Reaksi logam magnesium dengan larutan ferroklorida akan menghasilkan larutan magnesium klorida dan logam besi.